Selamat pagi, hari ini kita akan belajar tentang grup permutasi. Yang dipelajari sebenarnya lumayan sedikit, yaitu perkalian di grup permutasi dengan N buah anggota yaitu Sn. Selanjutnya ada putaran atau cycle. Nah, Sn itu apa? Jadi grup permutasi atas himpunannya adalah bilangan 1, 2, sampai N. Lalu permutasinya, grup yang berisi permutasinya itu disebut Sn. Jadi isinya adalah fungsi dari himpunan 1 ke N ke himpunan 1 ke N sendiri, dan operasinya adalah komposisi fungsi. Jadi seperti kita ingat, contoh dari permutasi adalah kita melakukan pengacakan. Jadi misalnya untuk S3, yang kecil dulu aja, dia elemennya adalah 1, 2, dan 3. Lalu misalnya kita acak 1, 2, 3 ini menjadi 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 1. Nah, jadi ini contoh dari elemen di S3. Nah, banyaknya elemen itu sebenarnya berapa? Banyak elemen dari Sn itu dapat dilihat di durbin. Banyaknya adalah n faktorial. Di sini orde dari himpunan itu artinya adalah banyaknya elemen himpunan, dan dia banyaknya adalah n faktorial. Kenapa? Karena jadi kita buat seperti ini, bilangannya adalah 1, 2, sampai N. Lalu untuk 1 ini akan dipetakan ke elemen lain, dia ada N buah cara. 2 dipetakan ke N-1 cara, dan seterusnya sampai N ini dipetakan hanya ke 1 cara, yaitu yang tersisa. Jadi banyak caranya adalah N kali N-1 kali N-2 sampai 1, hasilnya adalah N faktorial. Jadi banyak elemen di Sn adalah N faktorial. Lalu penulisan seperti ini dibakukan. Oh, ini masih kurang. Ini maksudnya titik 3. Ini dibakukan menjadi seperti ini. Jadi ini artinya penulisannya adalah elemen secara urutnya kita tulis dulu di atas. Di sini S5 jadi 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita tulis di bawahnya 1 dipetakan ke 3, 2 dipetakan ke 1, dan seterusnya hingga 5 dipetakan ke 4. Lalu Sn ini adalah suatu grup. Kenapa? Karena kita tahu bahwa fungsi dikomposisikan dengan fungsi masih merupakan fungsi. Dalam hal ini permutasi, pengacakan, lalu dikomposisikan dengan pengacakan, dia masih pengacakan juga, masih merupakan fungsi di 1, 2, 3, sampai N. Jadi dia tertutup terhadap operasi komposisi fungsi. Lalu kita tahu bahwa fungsi identitas itu adalah salah satu permutasi. Jadi 1, 2, 3, sampai N, kita petakan lagi menjadi 1, 2, 3, sampai N. Ini juga merupakan anggota dari Sn. Jadi dia tidak kosong dan memiliki identitas terhadap operasi komposisi fungsi. Lalu mereka adalah permutasi, jadi mereka punya balikan karena mereka satu-satu pada. Jadi setiap elemennya punya inverse, akibatnya Sn adalah suatu grup. Nah, notasi tadi sebenarnya adalah kependekan dari
Ini 1 dipetakan ke 3 dikasih panah, maps to ya. Tapi ditulis lebih singkat, jadi panahnya dihilangkan. Jadi artinya di sini adalah alfa itu suatu pemetaan, sepaket pemetaan karena dia merupakan permutasi. Jadi dia memetakan kelima buah elemen dari 1, 2, 3, 4, 5 ke elemen lain dan tidak ada yang sama karena satu-satu pada. Jadi kalau alfa 1, 3 maka tidak ada elemen lain yang dipetakan ketiga. Dan seterusnya di sini alfa 2 sampai alfa 5 sama dengan 4. Nah, komposisinya bundarannya suka tidak ditulis. Jadi di sini ini sebenarnya artinya adalah kalau ini alfa, ini beta, sebenarnya dia adalah beta bundaran alfa. Artinya alfanya dilakukan terlebih dahulu baru kemudian beta. Tapi kalau sudah ditulis dalam bentuk matriks 2 baris ini, bundarannya bisa tidak ditulis dengan syarat kita melakukannya sebelah kanan dulu. Jadi di sini kita membacanya seperti ini. Untuk hasilnya, jadi penulisan baris pertama selalu 1, 2, 3, 4, 5 urut karena di sini S5. Lalu untuk bawahnya seperti ini, misalnya di sini kita ingin memetakan 1. Di sebelah kanan 1 ke 4. 1 ke 4. Selanjutnya 4 ke 5. Jadi 1 ke 5. Lalu kita lihat sebelah kanan lagi, 2 ke 1, sebelah kiri 1 ke 3. Jadi 2 ke 3. Berjalan lagi di sini 3 ke 3. Di sini 3 ke 2. Akibatnya 3 ke 2. Dan seterusnya nanti 4 ke 1 dan 5 ke 4. Begitu cara bacanya, komposisinya. Lalu silakan cari inverse. Inverse dari 1, 2, 3, 4, 5 dipetakan ke 3, 1, 2, 5, 4. Inverse-nya berarti tinggal balikannya ya. Jika 1 dipetakan ke K, inverse-nya tinggal nanti K dipetakan ke 1 lagi. Lalu ini tentukan hasil dari komposisi yang 3 buah permutasi. Selanjutnya kita akan membahas putaran atau cycle. Di sini contohnya S6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dipetakan ke 3, 1, 2, 5, 4, 6. Nah, kita bisa melihatnya 1 ke 3. Lalu kita lihat 3 ke 2. Dan 2 ke 1 lagi. Jadi, kembali ke titik semula, dia menghasilkan cycle seperti ini. Lalu, sisanya tinggal 4, 5, 6. Kita lihat 4 ke 5 dan 5 ke 4. Jadi 4 dan 5 menghasilkan cycle yang beranggotakan 2 buah elemen dan 6 dipetakan ke dirinya sendiri. Jadi kita bisa tulis alfa seperti ini. Kita bisa pisahkan menjadi cycle-cycle-nya. Kita tuliskan tadi 1 ke 3, 3 ke 2, dan 2 ke 1. Penulisannya seperti ini. 4 ke 5 dan 5 ke 4 seperti ini. Dan 6 dipetakan ke dirinya sendiri seperti ini. Jadi kita buat satu cycle itu bentuknya bilangan A1, A2 sampai AK dengan A1 dipetakan ke A2, A2 dipetakan ke A3 dan seterusnya hingga AK-1 dipetakan ke AK dan kembali lagi AK dipetakan ke A1. Selanjutnya, agar lebih singkat, bilangan yang dipetakan ke dirinya sendiri tidak ditulis. Jadi hanya 1, 2, 3, 4, 5 saja. Di sini 1, 3, 2, dan 4, 5.
Tetapi dengan catatan jika kita persingkat seperti ini, kita harus beri keterangan bahwa dia ada di S6. Karena jika tidak dikasih penjelasan, dia akan sama artinya dengan alfa bisa juga ada di S7 dengan dia 132, 45, 6, dan 7. Karena cycle yang memetakan dirinya sendiri dihapus, jadi ini juga kita hapus. Akibatnya 13245 juga bisa merupakan suatu elemen di S7. Jadi, jika tidak ingin menuliskan SN-nya, kita harus tulis semuanya hingga bilangannya habis. Tetapi, jika tidak ingin menuliskan cycle yang ke dirinya sendiri, kita perjelas dia ada di S berapa. Lalu ada definisi putaran yang saling lepas. Jadi ada putaran, panjangnya tidak harus sama. Di sini A1 hingga AK. Di sini B1 sampai BM. Mereka disebut saling lepas jika bilangan di kelompok A dan bilangan di kelompok B tidak ada yang sama. Jadi himpunan A1 sampai AK dan B1 sampai BM tidak beririsan. Silakan didiskusikan, ada 2 buah contoh. Bisa ditulis sebagai putaran yang saling lepas. Di sini teoremanya bisa langsung dipakai. Setiap permutasi dapat dituliskan dalam perkalian putaran yang saling lepas. Nah, kita berikan contoh. Di sini kita punya kita baca dari sini dulu. Di sini 1 ke 4 dan 4 ke 6. Lalu 6 ke 3. 3 kembali ke 1 lagi. Yang di sini 1 ke 2, 2 ke 6, dan 6 ke 1. Jadi kita bisa baca di sini, kalau kita lakukan sekali, ini kan kita lakukan seluruhnya. Kalau kita lakukan sekali berarti dia cuma sampai sini. 1 ke 4. Selanjutnya, jadi yang di sebelah sini, putaran di sebelah sini 1 ke 4. Di sebelah sini, 4 tidak ditulis. Artinya 4 dipetakan ke dirinya sendiri. Lalu, di sini 4 dipetakan ke 6. Kemudian di sini 6 dipetakan ke 1. Akibatnya 1 berputar lagi ke 1 dengan melewati 4. Atau saya bisa coba lebih jelas. Jadi kita lihat dulu di 1. Di sini 1 ke 4. Kita lakukan sekali dulu. Di sebelah sini 4 ke 4. Jadi kita bisa mulai cycle-nya adalah 1, 4. Lalu di sini 4 ke 6. Di sini 6 ke 1. Jadi 4 ke 1. Akibatnya 1 dan 4 ini cycle sendiri karena 1 ke 4 dan 4 ke 1. Selanjutnya dengan cara yang sama, kita lihat 2. Di sini 2 tidak ditulis. 2 tidak ditulis berarti dia ke dirinya sendiri. Di sini 2 ke 6. Jadi 2, 6. Lalu 6 di sini ke 3. Di sini ke 3 dan di sini 6 ke 1.
3 ke 6 ke 3, dan di sini 3 tidak ditulis, jadi 3 ke dirinya sendiri. Jadi 6 ke 3. Yang terakhir 3 ke 1. Dan di sini 1 ke 2. Jadi 3 ke 2. 3 ke 2. Jadi terjadi cycle lagi 2, 6, 3. Nah, dia akan sama artinya dengan kita balik 2, 6, 3, 1, 4, kita bisa balik menjadi 1, 4, 2, 6, 3. Kenapa? Karena mereka saling lepas. Jadi urutannya tidak mempengaruhi. Jadi di sini jika alfa beta di Sn itu 2 putaran yang saling lepas, maka dia komutatif, alfa beta sama dengan beta alfa. Tetapi secara umum jika tidak saling lepas, mereka tidak komutatif. Contohnya di sini saat n lebih dari sama dengan 3, Sn itu non-abelian. Abelian itu komutatif, jadi Sn tidak komutatif. Contohnya di sini dibuat alfa itu 1, 2, 3 dan seterusnya, memetakannya ke 1, 3, 2 dan seterusnya, betanya 3, 2, 1 dan seterusnya. Kita lihat di sini alfa duluan, jadi alfa 1 ke 1, di sini 1 ke 3, jadi 1 ke 3. Sementara jika beta duluan, 1 ke 3, 3-nya ke 2. Ya, 1 ke 2. Jadi beta alfa tidak sama dengan alfa beta. Bundarannya bisa ditulis, bisa tidak. Silakan nyatakan dua elemen berikut sebagai putaran saling lepas. Diskusinya bisa dikumpulkan, bisa satu anak pilih salah satu saja dari diskusi sini, dan satu lagi dari diskusi yang sebelumnya. Nah, ini. Jadi sudah ada 2 soal. Lalu ada definisi lagi, panjang putaran, kita formalkan. Jika dia putarannya A1 sampai AK, panjangnya K. Nah, kita kemarin sudah belajar orde, yaitu pangkat dari alfa positif terkecil, sehingga alfa pangkat K sama dengan identitas. Di sini identitasnya iota atau I ya, yaitu pemetaan identitas. Nah, di sini jika panjangnya K, maka ordenya juga K. Karena kalau kita komposisikan putaran ini dengan dirinya sendiri, sebanyak K kali, nanti A1 menjadi A2 ini 1 kali, A2 menjadi A3 ini 2 kali, dan seterusnya menjadi AK itu K-1 kali, dan kembali lagi menjadi A1 itu K kali. Jadi kita pangkatkan alfa, komposisi alfa sebanyak K kali, yang ini adalah alfa pangkat K, dia akan sama dengan identitas. Jadi ordenya adalah K. Ini tidak usah dibuktikan sendiri, kita bahas saja barusan. Lalu, bagaimana jika ada dua buah putaran, lalu kita kalikan alfa dan beta, alfa panjangnya K, beta panjangnya L, maka ordenya adalah KPK dari K dan L. Dengan cara yang sama seperti tadi ya. Kita alfa kali beta ini kita komposisikan dengan dirinya sendiri, jadi alfa beta, operasi alfa beta, dan seterusnya sampai sebanyak KPK dari K dan L, maka dia hasilnya adalah I. Nah, di sini jadi kalau orde dari sini 1, 3, 2, 4, 6,
Ini panjangnya 3, ini panjangnya 2, maka ordernya adalah 6. Coba kita cek. Kalau kita lakukan 6 kali, apakah 1 kembali ke 1? 1, di sini kita 1 kali. Di sini 1, dari sini 1 ke 1 sendiri. Dari sini 1 ke 3. Ini baru 1 kali. Lalu kedua kalinya, ini baru 1 kali, kita putar lagi. Kita komposisikan lagi. Di sini 3 ke 3 sendiri. Ingat dia kanan ke kiri ya. 3 ke 3 sendiri, lalu 3 ke 2. Ini 2 kali. Lalu di selanjutnya 2 ke 2 dan 2 ke 1. Nah, ini di sini 3 kali sudah bisa, tetapi belum tentu bilangan yang lain 3 kali sudah bisa. Tapi kalau untuk 1, kita lakukan sebanyak 6 kali, pasti mengulang seperti ini lagi. Nanti ke-4, ke-5, dan ke-6, jadi dia 1 sudah berhasil. Nanti lakukan yang 2, 3, 4, 5, dan 6. Nanti akan ada contoh di mana harus 6 kali penuh baru bisa kembali ke bilangannya sendiri. Jadi dia ordernya adalah kelipatan 3 dan 2, yaitu KPK 3 dan 2, yaitu 6. Nah, kalau sebarang, misalnya kita bisa, tadi kita sudah punya teorema bahwa setiap permutasi bisa kita nyatakan sebagai perkalian putaran-putaran yang saling lepas. Misalnya dia alfa N1 hingga alfa NK, dengan alfa NI panjangnya adalah NI. Jadi, yang pertama ini panjangnya N1, yang kedua panjangnya N2, dan seterusnya sampai yang ini panjangnya NK. Maka ordernya adalah kelipatan persekutuan terkecil dari N1, N2, dan NK. Terakhir, silahkan cari order dari alfa dan beta. Dia ada di S7. Untuk materinya bisa dilihat di sini. Oh, ini bab 4. 41 dan 42. Dan soalnya bisa kita lihat di Durbin. Di sini bisa lihat contoh dari, ini adalah tabel komposisi dari S3. Jika ingin mempelajari, untuk soalnya di sini ada 61 sampai 64. Silahkan buat kelompok masing-masing isinya 5, jadi ada 3 kelompok. Dari 61, pilih masing-masing 2 soal. Jadi 2 kali 3 kelompok dia ada 6, dan dia ada 8 soal, jadi masih ada sisa 2 yang berbeda-beda. Lalu pilih 1 soal dari 63. Jadi di sini sudah ada 3 soal. Lalu 2 soal lagi kita lihat dari subgrup. Karena minggu lalu subgrup belum ada soal. Di sini subgrup sudah digandengkan dengan grup permutasi. Satu soal lagi, silahkan pilih di 71 dan 72. Jadi masing-masing kelompok ada 5 buah soal dan terdiri dari 5 anak. Selamat mengerjakan.